Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya melatih gelandang tengah dengan gaya main Mezzala agar efektif. Oke guys, jadi hari ini saya akan membahas bagaimana cara saya melatih gelandang Mezzala agar efektif sesuai dengan gaya mainnya. Dan untuk melatih gelandang tersebut, kali ini saya akan menggunakan akun yang jarang saya buka, yaitu akun Chelsea, di mana hari ini saya hanya bisa mengumpulkan 370 booster kondisi untuk melatih pemain secara individu. Tapi misalkan teman-teman punya lebih banyak booster kondisi, itu akan jauh lebih bagus lagi. Jadi karena booster kondisi yang saya miliki terbatas, untuk itu saya harus benar-benar bisa memaksimalkan booster kondisi ini untuk melatih satu pemain secara individu agar nantinya pemain tersebut bisa menjadi pembeda di setiap pertandingannya guys. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman, khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top 11 atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Oke, tapi sebelum kita pergi ke tempat latihan, ada baiknya kita kenali terlebih dahulu apa itu gelandang Mezzala dan seperti apa perannya dalam dunia sepak bola. Jadi untuk itu pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys, langsung saja. Jadi gelandang Mezzala adalah posisi pemain dalam sepak bola yang menggabungkan peran gelandang tengah dengan peran gelandang sayap. Tugas utama gelandang Mezzala adalah mendukung serangan timnya dengan bergerak dari tengah lapangan ke area-area lebih dekat ke sisi lapangan guys. Beberapa tugas kunci dari gelandang Mezzala secara singkat akan saya bahas. Yang pertama yaitu gelandang Mezzala biasanya akan membantu dalam memulai serangan dari pertahanan dengan mengambil bola dari back atau gelandang bertahan. Mereka kemudian berusaha untuk mengoper atau memberikan umpan kunci untuk rekan setimnya di area yang lebih dalam guys. Kedua, gelandang Mezzala cenderung bergerak ke area lebar dan lebih dekat ke sisi lapangan. Mereka dapat membantu sayap dalam menciptakan peluang serangan dengan memberikan pilihan untuk bermain melebar atau agak sedikit bermain ke tengah. Ketiga, gelandang Mezzala sering memiliki peran kreatif dalam serangan tim. Mereka harus memiliki kemampuan mengatur tempo permainan, memberikan umpan-umpan kreatif, dan menciptakan peluang gol untuk rekan-rekan setimnya. Keempat, meskipun fokus utama mereka adalah menyerang, gelandang Mezzala juga diharapkan untuk membantu dalam bertahan. Mereka bisa membantu menekan lawan saat kehilangan bola dan mencoba mengganggu aliran permainan lawan. Yang kelima, gerakan mobilitas dan penempatan posisi yang baik sangat penting bagi gelandang Mezzala. Mereka harus pandai membaca permainan, tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, dan bagaimana mengisi ruang kosong dengan tepat guys. Dan keenam, meskipun bukan tugas utama mereka, gelandang Mezzala juga dapat berkontribusi dalam mencetak gol. Dengan posisi mereka yang sering berada di area bahaya, mereka memiliki kesempatan untuk mencetak gol atau memberikan umpan-umpan penentu kemenangan. Tapi penting untuk diingat bahwa tugas gelandang Mezzala dapat bervariasi tergantung pada strategi permainan tim dan instruksi pelatih di setiap pertandingannya guys. Oke guys, jadi seperti itulah peran gelandang Mezzala. Dan ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu yang sudah saya ganti namanya menjadi Luka Modric. Ya, dia adalah salah satu gelandang favorit saya guys. Jadi pemain ini saya rekrut dari akademi remaja, usianya 18 tahun, kualitas mutunya di angka 56%. Dia hanya bisa bermain di satu posisi saja dan dia belum memiliki kalian khusus sama sekali guys. Tinggi badannya di angka 193 cm dan kedua kakinya bagus untuk menendang. Gelandang tengah ini memiliki gaya main Mezzala, dan sebelum kita melatih atributnya, usahakan kita fokus menambah posisi baru atau melatih keahlian khusus terlebih dahulu sebelum kualitasnya meningkat guys. Karena jika kualitasnya sudah meningkat terlalu besar, proses latihan posisi atau latihan kalian khusus akan lebih sulit lagi. Oke, jadi karena gelandang Mezzala sering bermain melebar ke sisi dan kita butuh atribut umpan silang yang bagus. Jadi untuk membuka atributnya, kita harus melatih posisi baru untuk Luka Modric, yaitu MR atau gelandang kanan.
Nah, setelah kita menambah posisi baru, kita bisa masuk ke menu latihan. Dan untuk melatih posisi baru, kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit, seperti drill latihan serangan balik cepat. Lalu isi full slot di bawah ini, dan untuk melatih posisi baru, kita membutuhkan modal kurang lebih 65 booster kondisi. Kemudian klik selesai dan mulai latihan. Setelah latihan posisi baru selesai, sekarang kita bisa fokus untuk melatih keahlian khususnya guys. Nah, kali ini saya akan melatih keahlian khusus penggiring bola untuk Luka Modric. Sama seperti melatih posisi baru, untuk melatih keahlian khusus kita juga bisa menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Oh iya, agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan aplikasi tambahan, yaitu aplikasi Auto Clicker. Dan cara menggunakannya ada di video saya dengan judul Cara Cepat Melatih Pemain Menggunakan Aplikasi Auto Clicker. Nanti teman-teman bisa cek sendiri videonya di sana guys. Nah, setelah sesi latihan keahlian khusus selesai, sekarang kita bisa fokus untuk melatih atributnya guys. Jadi pada sesi latihan pertama saya akan fokus melatih atribut crossing yang nilainya masih terlihat rendah, yaitu di angka 47%. Jadi saya akan meningkatkan atribut crossingnya agar seimbang dengan atribut passing yang sudah ada di angka 65% guys. Dan untuk melatih atribut crossing saya akan menggunakan drill latihan antisipasi bola atas. Dan seperti biasa isi full slot di bawah ini, lalu klik selesai dan mulai latihan. Setelah memastikan atribut crossing sudah meningkat seimbang dengan atribut passing, pada sesi latihan yang kedua, sekarang kita bisa fokus untuk meningkatkan atribut passing, crossing, dan kreativitas menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Oke, dan kita bisa melihatnya di sini atribut passing, crossing, dan finishing. Maksud saya bukan finishing. Dan kreativitas sudah meningkat di angka 100%. Kemudian pada sesi latihan yang ketiga, kita bisa fokus meningkatkan atribut dribble, kebugaran, dan kecepatan menggunakan drill latihan sprint. Oh iya, karena booster kondisi kita terbatas, jadi usahakan kita selalu memantau perkembangan atribut yang sedang kita latih. Dan saran-saran dari saya, kita cukup meningkatkan tiap atribut pendukung 10 hingga 20% saja guys pada setiap sesi latihannya. Oke, setelah melakukan beberapa kali latihan, sekarang atribut dribble sudah meningkat di angka 73%, kecepatan 76%, dan kebugaran sudah meningkat di angka 91%. Lalu, pada sesi latihan yang keempat, kita bisa fokus melatih atribut dribble dan kreativitas menggunakan drill latihan keterampilan. Pada sesi latihan yang kelima, kita bisa fokus meningkatkan atribut umpan, tembakan, dan kecepatan menggunakan drill latihan oper lari tembak. Oh iya, jadi proses latihan ini akan berlangsung lebih cepat karena videonya nanti di-cut. Misalkan saya nggak potong-potong videonya, kemungkinan durasi video ini akan sangat lama guys. Jadi usahakan teman-teman perhatikan atribut yang sedang saya latih di setiap sesinya. Kemudian pada sesi latihan yang keenam, kita bisa fokus meningkatkan atribut tembakan menggunakan drill latihan teknik menembak. Dan pada sesi latihan yang ketujuh, kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut umpan, umpan silang, dan kreativitas menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Setelah melakukan sesi latihan yang melelahkan, jangan lupa untuk membuka atau meningkatkan level gaya mainnya agar lebih efektif. Dan pada sesi latihan yang ke-8, kita bisa fokus lagi untuk meningkatkan atribut dribble, kecepatan, dan kebugaran menggunakan drill latihan sprint. Kemudian pada sesi latihan yang ke-9, kita bisa fokus untuk meningkatkan atribut umpan silang, tembakan, dan penjagaan menggunakan drill latihan umpan bola mati. Lalu pada sesi latihan yang ke-10, kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut umpan, kecepatan, dan tembakan menggunakan drill latihan oper lari tembak. Pada sesi latihan yang ke-11, kita bisa fokus meningkatkan atribut kreativitas, penempatan posisi, dan keberanian menggunakan drill latihan analisis video. Lalu pada sesi latihan yang ke-12, kita bisa fokus meningkatkan atribut umpan, penempatan posisi, kebugaran, dan tackle menggunakan drill latihan kucing-kucingan. Kemudian pada sesi latihan yang ke-13, kita bisa fokus meningkatkan atribut umpan silang, tembakan, dan penyelesaian menggunakan drill latihan permainan sayap. Pada sesi latihan yang ke-14, kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut dribble, kecepatan, dan tembakan menggunakan drill latihan sprint. Lalu pada sesi latihan yang ke-15, kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut dribble dan tackle menggunakan drill latihan penyelesaian 1-on-1.
Kemudian pada sesi latihan yang ke-16 kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut umpan silang, penjagaan, dan keberanian menggunakan drill latihan antisipasi bola atas. Lalu pada sesi latihan yang ke-17 kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut umpan, umpan silang, dan kreativitas menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Oke guys, mohon maaf karena booster kondisi yang saya miliki sudah minim sekali, jadi sesi latihannya cukup sampai di sini dulu ya guys. Tapi misalkan teman-teman punya lebih banyak poster kondisi, teman-teman bisa lanjutkan sesi latihannya lagi. Dan kamu bisa menggunakan drill latihan yang sama seperti tadi. Atau jika teman-teman baru bermain Top Eleven, kamu bisa menggunakan drill latihan yang baru terbuka. Oke, sekarang kita bisa lihat di sini guys. Kualitas Luka Modric sudah meningkat dari yang awalnya bintang 3 atau setara dengan kualitas mutu 56%. Sekarang sudah meningkat 55%. Lebih tinggi menjadi 111% guys. Atau setara dengan kualitas mutu bintang 6. Dan untuk level keterampilan menyerangnya juga sudah meningkat dari yang awalnya pemain biasa, sekarang Luka Modric sudah menjadi pemain kelas dunia. Sedangkan untuk atribut kuncinya sendiri yaitu passing dan kreativitas didukung oleh atribut coaching, dribble, dan kebugaran. Oke, dan setelah saya melakukan laga uji coba menghadapi lawan yang punya kualitas lebih tinggi 21,8%, ternyata tim saya berhasil mengalahkan mereka dengan skor 5-3 setelah tertinggal 2-0 di babak pertama. Berkat Luka Modric yang bermain luar biasa dengan mencetak 2 gol dan memberikan 1 umpan kunci untuk gol yang dicetak oleh Bruschi. Jadi Modric mencetak 2 gol melalui tendangan bebas di menit ke-13 dan di menit ke-20. Lalu 2 gol lagi dicetak oleh Bruschi di menit ke-49 dan 76 serta 1 gol terakhir dicetak oleh Ivan Rakitic di menit ke-86 guys. Jadi seperti itulah bagaimana cara saya melatih gelandang tengah dengan gaya main Mezzala agar efektif sesuai gaya mainnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga untuk membership NN Top Eleven. Terima kasih banyak buat partnership NN Top Eleven, yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.